Oke, yang kedua ini kita akan dengar paparan materi dari Mas Muhammad Nur Fawaid. Beliau merupakan founder Yuk Coding Media dengan judul atau dengan tema How to Start Career as a Freelance Developer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja monggo Mas Nur Fawaid, monggo silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, udah rela meluangkan waktunya untuk belajar bersama ya. Kita seringnya belajar bersama. Terima kasih buat Amikom Center yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sini. Saya mau share screen bisa Mas ya? Iya Mas, langsung share screen saja Mas. Oke, sudah terlihat Mas. Oke teman-teman, pada sesi kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana memulai karir menjadi seorang freelance developer atau freelance programmer ya. Oke, banyak pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya mau perkenalan diri dulu biar teman-teman tahu, mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fawaid, biasanya dipanggil Faik atau Fawaid. Saya asli dari Pati, Jawa Tengah. Untuk sosmednya biasanya ID-nya ini sedikit background saya ya. Dulu saya SMK kebetulan jurusan RPL, kemudian saya di les tahun, kemudian saya melanjutkan kuliah S1 Teknik Informatika, baru aja kemarin ini lulus, sidang bulan Februari, habis wisuda kemarin ini. Dan ini beberapa pengalaman dan ya sedikit penghargaan ya. Memang dari sekolah saya biasa ikut lomba LKS, kemudian ya beberapa lomba lah ya. Kemudian waktu awal kuliah itu saya membangun sebuah, bukan startup ya, sebenarnya awalnya itu cuma blog sharing aja, tutorial yaitu bernama Yuk Coding. Nah, dari situ awalnya mulai dari iseng, akhirnya bisa berkembang ya cukup lumayan walaupun belum sebesar startup yang lain. Oke, bagi yang belum tahu apa itu Yuk Coding, teman-teman bisa cek di sini ya, ini channel YouTube Yuk Coding. Ya alhamdulillah baru dapat segini ya. Ada tutorial-tutorial gratis, kemudian kita baru aja juga Maret kemarin kalau nggak salah ya, kita launching Yuk Coding Course, jadi platform belajar kursus online. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah menguasai sesuatu bisa kontak saya kalau mau jadi tutor di sini. Ini yang biasanya kursus berbayar di sini. Kalau yang di YouTube saya murni pengen sharing-sharing aja. Saya juga masih newbie lah, masih sama-sama belajar, bukan seorang expert atau apa. Kemudian di sini ini blognya, biasanya saya kalau nulis-nulis iseng-iseng di sini ya. Mumpung ini teman-teman banyak yang live. Yang orang Semarang loh, yang ngajar itu. Jadi mungkin teman-teman bisa yang baru belajar pemrograman di sini bisa subscribe channel ini biar berkembang. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke materi kali ini. Cukup ya perkenalan dari saya. Dan di sini saya juga jujur belum pernah punya pengalaman kerja di perusahaan ya. Tapi saya memulai karir dari seorang freelancer. Oke, kita masuk ke materi. Jadi apa sih freelancer itu? Freelancer itu umumnya atau secara singkatnya yaitu pekerja lepas. Artinya dia tidak terikat dengan sebuah instansi atau kontrak ya, layaknya karyawan kantor dan sebagainya. Dan di sini kita tentunya akan lebih spesifik ke freelancer programmer atau developer. Dan di sini juga saya saya ingin menjelaskan juga tentang bahwa freelancer itu
sebenarnya bukan hanya bekerja secara santai. Mungkin kan orang freelancer ya bekerja secara santai, tapi ada hal-hal lain yang perlu teman-teman ketahui. Dan di sini saya juga bukan klarifikasi ya, tetapi ingin memberikan info juga tambahan bahwa freelancer itu juga bukan merujuk tidak punya pekerjaan. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau memulai karir sebagai seorang freelancer, kemudian mau ditanya calon mertua gitu ya. Jadi nggak usah takut dibilang pengangguran ya, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa survive gitu. Kalau benar-benar niat menjadi seorang freelancer. Oke, kita sudah mengenal apa itu freelancer, pekerja lepas ya. Kemudian kita ke poin selanjutnya, yaitu manfaat atau peluangnya itu apa aja sih kalau kita menjadi seorang freelance developer. Ini saya tidak membanding-bandingkan freelance atau kantoran ya, cuman kita harus tahu sih kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi biar teman-teman nanti ke depannya tahu keputusan apa yang bisa kita ambil gitu. Yang pertama yaitu seorang freelancer ini fleksibel atau suka-suka. Suka-sukanya dalam hal apa? Yang pertama tentunya waktu ya. Jadi kita tidak ada jam kerja. Kalau kantoran kan biasanya berangkat mungkin jam 8, pulang jam 3. Kalau freelancer terserah teman-teman. Tetapi ya tetap harus sesuai dengan tanggung jawab atau deadline yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan dengan klien ya. Kemudian suka-suka yang kedua apa? Suka-suka tempatnya, karena kita tidak perlu datang ke kantor seorang freelancer. Kita bisa kerja di mana aja, bisa di rumah, di kamar, di kafe, atau di tempat-tempat yang menurut teman-teman nyaman. Kemudian juga kita bisa suka-suka dalam hal berpakaian, artinya tidak perlu seragam, tidak perlu yang berbau resmi, yang penting teman-teman bekerja gitu dengan nyaman. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu bebas atau kontrol penuh diri sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini kita bebas dalam memilih klien. Jadi kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan itu kan sudah ditentukan ya dari atasan, kliennya semuanya. Jadi kita tinggal mengerjakan tugas tersebut, tidak bisa gitu. Kalau mungkin agak berisik, maaf ya. Nah, kalau kita menjadi seorang freelancer artinya kita bebas memilih klien kita sendiri. Mungkin yang klien A ini lebih budgetnya lebih tinggi dari klien B, tapi itu nanti kalau teman-teman sudah memiliki klien yang bukan klien awal. Jadi kalau klien awal sebenarnya teman-teman terima saja, dihantam lurus saja buat pengalaman. Kemudian kita juga bebas di sini dalam menentukan deadline, bukan berarti kita keputusan sepihak, maksudnya kita bisa negosiasi dengan klien secara langsung, dan kita juga bisa memilih jadwal kita bekerja sendiri dan reporting ke klien juga, yang penting sesuai dengan kesepakatan si klien. Kalau kita kerja di kantoran, deadline-nya dan jadwalnya sudah ditentukan dari perusahaan, kita tinggal mengerjakan aja. Nah, kalau di sini kita atur-atur sendiri semuanya, mulai dari urusan dengan klien, deadline, dan lain sebagainya. Kemudian di sini bebas yang selanjutnya itu karena kita tidak terikat dengan satu buah instansi tertentu ya, maka kita bisa sambil melakukan hal positif yang lain. Seperti contoh, misal teman-teman bekerja freelance sebagai back-end developer, teman-teman mau sambil usaha apa bisa, sambil ngulik yang apa bisa, yang penting proyek kita tetap selesai ya. Kalau kita di kantor mungkin waktunya lebih sedikit untuk oprek hal yang lain gitu. Tapi tidak masalah juga, nanti akan saya sebutkan juga kekurangan dari seorang freelancer. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu biasanya seorang freelancer ini tanpa ada tes dari klien. Jadi kalau kita kerja di perusahaan itu waktu mau masuk kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Yogi juga, kita kan dites juga ya, yang penting skill dan segala macam. Tapi kalau seorang freelancer tidak mungkin biasanya klien ngetes kita. Dia cuma lihat dari portofolio kita. Jadi teman-teman usahakan siapkan portofolio yang bagus gitu. Kemudian di sini poin selanjutnya bayarannya itu bukan seperti pegawai kantor ya. Kalau yang per bulan atau sebagainya, di sini kita sesuai dengan nilai diri kita. Jadi kita bisa menentukan harga ini sebenarnya
unlimited. Jadi teman-teman asal klien sama teman-teman ini klop, deal ya harganya, yaitu buat teman-teman. Cuman saya sarankan di sini kalau awal-awal jangan mikirin soal uang dulu ya, soal bayaran. Yang penting teman-teman cari pengalaman dan relasi sebanyak-banyaknya. Kemudian poin yang selanjutnya, keunggulannya yaitu di sini hemat. Hemat ini yang saya maksud ada dua belah pihak. Yang pertama dari pihak perusahaan juga dia hemat karena tidak perlu mengeluarkan biaya operasional dan fasilitas segala macam, itu sudah diurusi si freelance programmer sendiri. Dan dari si freelance juga dia hemat, tidak perlu mungkin biaya transportasi ke kantor, biaya ke sana kemari dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dari poin-poin ini coba digali lagi yang menurut teman-teman mungkin cocok gitu ya. Cuma nanti akan kita bahas juga di sini kekurangannya gitu atau enggak enaknya. Tadi kan sukanya ya menjadi seorang freelance, banyak peluang, cuman di sini juga pasti semua hal tuh ada dua sisi, kelebihan sama kekurangan. Nah, di sini untuk kekurangannya yang pertama tentu penuh ketidakpastian. Bukan hubungan di PHP ya. Tapi maksudnya di sini ketidakpastiannya yaitu yang pertama pendapatan pasti fluktuatif karena kalau kita kerja kantoran gaji kita pasti ya tiap bulan berapa, entah itu proyeknya pas lagi banyak, pas lagi sepi, tetap teman-teman dapat gaji segitu. Tapi kalau teman-teman seorang freelancer, di sini nggak menentu teman-teman. Jadi bisa jadi bulan ini teman-teman mungkin proyeknya agak besar gitu ya, bisa mungkin ya bisa menyamai gaji yang kantoran 6 bulan gitu, tapi bisa juga nanti 3 bulan ke depan teman-teman tidak dapat proyek selama 3 bulan juga gitu. Jadi teman-teman harus pandai juga dalam memanage waktu dan keuangannya. Kemudian di sini juga pastinya seorang freelance tidak dapat fasilitas dari kantor, tidak dapat tunjangan, kemudian tidak dapat asuransi segala macam ya. Jadi kita harus mengurus ini secara pribadi. Kalau di kantor kita sudah disediakan, yang penting kita mengerjakan sesuai task-task yang diberikan oleh atasan gitu kan. Kemudian poin selanjutnya, nah ini poin bebas atau kontrol penuh ke diri sendiri ini selain tadi saya masukkan ke poin kelebihan, saya juga masukkan ke poin kekurangan. Kenapa? Karena di sini karena kita bebas ya, nggak ada aturan. Kalau di perusahaan kan diatur ya, semuanya tersusun rapi manajemennya. Kalau di sini karena kita semuanya itu pribadi, jadi tidak terkontrol, rawan tidak terkontrol. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar memanage waktu dan diri sendiri secara baik. Kemudian tentunya kita harus siap juga melawan malas ya, ini yang agak susah. Mungkin kalau kita kerja kantor kan kita berangkat dari rumah rapi ke kantor, pasti di sana ada teman-teman yang lain yang bisa support atau memang environment-nya atau lingkungannya itu mendukung gitu ya untuk produktif. Tapi kalau kita freelance karena nggak ada yang ngatur langsung berhubungan dengan klien, itu kita kadang malas-malasan gitu. Itu kita harus melawan malas diri kita sendiri. Oke, kemudian untuk kekurangannya dari seorang freelance, di sini mendapat sedikit pengalaman sosial. Kenapa? Ini bukan introvert ya, beda lagi. Maksudnya kalau teman-teman di kantor kan rekannya banyak ya. Di sini kalau kita menjadi seorang freelance tentu circle friendship kita ini sedikit gitu. Kemudian juga kita kurang dalam hal pengalaman tim manajemen atau kolaborasi yang ada di lingkungan perusahaan. Karena kita biasanya cuma sesama teman gitu ya, misal kalau kolaborasi atau kita langsung berhubungan dengan klien. Ada banyak juga yang single fighter mengerjakan 1-2 project gitu kan. Jadi untuk manajemennya culture perusahaannya ini sedikit gitu ya. Nah, di sini juga saya masukkan untuk culture perusahaan di sini
kita tidak mendapatkan kalau kita menjadi seorang freelance. Tapi tadi ya kelebihannya juga banyak, nanti tentunya juga saya masukkan juga kekurangannya biar seimbang. Oke, kemudian di sini ini juga yang teman-teman harus pikirkan kalau semisal jadi freelance, yaitu persaingannya semakin ketat karena sudah banyak juga platform-platform online yang banyak sekali di situ para talenta-talenta muda gitu ya. Semakin hari kan yang muda-muda ini semakin lincah-lincah ya. Jadi kita harus benar-benar siap untuk bersaing dengan mereka. Oke, kemudian tadi kita sudah belajar ya tentang kelebihan dan kekurangan dari seorang freelance developer. Sekarang saya mau berbagi tentang tips triknya nih, bagaimana menjadi seorang freelance developer, khususnya bagi teman-teman yang mungkin masih pemula atau teman-teman yang masih kuliah. Jadi saya juga memulai seorang freelance ini dari kuliah ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu perbanyak portofolio. Nah, di sini tadi di poin awal juga sudah saya singgung ya. Artinya kita tidak ada tes, jadi tidak dites ya seorang freelance, maka kita perlu memperbanyak portofolio. Nah, kita bagaimana sih membuat portofolio itu? Kita bisa aja ada banyak hal. Kita yang pertama bisa membuat sebuah project open source atau kita ikut kontribusi di project open source yang sudah ada. Biasanya di GitHub itu banyak. Kemudian kita bisa juga membuat sebuah personal web. Jadi seperti landing page kita sendiri gitu ya. Yang di situ ada mirip ringkasan CV gitulah ya. Ada skill kita, portofolio kita dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa membuat portofolio itu lewat blogging. Jadi teman-teman bisa sambil ngeblog, nulis artikel, bikin tutorial yang berhubungan dengan pemrograman ya tentunya. Nah, di situ teman-teman bisa secara tidak langsung itu termasuk branding teman-teman. Jadi ada 3 poin ini untuk portofolio yang bisa teman-teman manfaatkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu kita harus belajar pandai menjual diri ya. Nah, ini menjual dirinya bukan tanda kutip yang negatif, tetapi di sini positif. Artinya kita harus tahu nih value kita ini seberapa dan kita itu layak digaji berapa gitu ya, layak dibayar berapa. Nah, ini tentunya teman-teman harus biasakan jam terbangnya. Artinya kalau masih awal-awal jangan mikirin soal tadi ya, soal bayarannya berapa segala macam. Kalau memang portofolio masih sedikit, silahkan kalau ada proyek apapun coba diambil saja, diantam lurus saja, berjadi pengalaman. Karena ya memang benar omongannya Mas Yogi tadi ya, karena kita belajar sudah dikatakan sukses ya kalau kita sudah bisa ada income yang masuk ya dari skill yang telah kita pelajari gitu. Sudah dipakai lah intinya. Nah, di sini untuk kita bisa menjual diri itu bagaimana caranya? Kita bisa aja di komunitas atau grup-grup pemrograman, di situ misalnya ada orang-orang yang bertanya segala macam, teman-teman bisa ikut nimbrung, ikut sharing dan segala macam. Nanti teman-teman akan menonjol atau akan dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Kemudian kita bisa langsung juga promosikan skill kita ke klien secara langsung. Nah, di sini klien ada berbagai macam, bisa teman-teman ke perorangan atau instansi dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya untuk tips trik menjadi seorang freelance developer, teman-teman siapkan kontrak kerjasama. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman yang sudah beberapa kali mengerjakan dan proyek tersebut cukup besar, teman-teman siapkan kontrak yang jelas ya, hitam di atas putih biar resmi gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin proyek masih kecil-kecilan dan itu pribadi, teman-teman nggak perlu sebenarnya membuat kontrak perjanjian yang seresmi itu kalau proyek kecil-kecil dan awal-awal saya rasa tidak begitu perlu. Tapi yang penting teman-teman sebelum mengerjakan proyek tersebut, teman-teman harus mengambil DP ya. Jadi di sini juga teman-teman pastikan semua akun sosmed dan segala macam itu asli, jangan ada niatan untuk mungkin mau
mengakali si klien, jangan seperti itu. Jadi pastikan juga si klien juga maksudnya tidak pakai fake account ya. Jadi biar hubungannya lebih mudah. Itu kalau online ya. Kalau teman-teman offline kan enak tinggal ketemu, tapi biasanya tuh seorang freelance dia kerjanya online, jadi tidak ketemu antara si programmer dan si klien ini. Maka harus jelas dulu di awal teman-teman requirement dari project tersebut itu apa aja sih, fiturnya apa aja segala macam harus teman-teman hitung. Kemudian kalau deal sebelum teman-teman kerjakan sebaiknya minta DP dulu. Karena kalau saya gitu sih. Kenapa saya di sini saya masukkan ke poin yang menurut saya cukup penting, karena di awal-awal dulu saya belum mengerti ini. Jadi dulu waktu awal-awal itu saya hanya melurus saja. Saya sudah kerjakan. Saya pernah beberapa kali ya waktu awal-awal dulu proyekan sudah hampir selesai ya. Tiba-tiba si klien nggak ada kabar. Tiba-tiba si klien menghilang segala macam. Jadi sebaiknya teman-teman ambil DP dulu. Jadi biar semisal ada apa-apa teman-teman sudah keringat yang sudah teman-teman keluarkan itu tidak sia-sia begitu. Kemudian juga di sini tadi ini sudah saya masukkan ke sini ya, sudah saya katakan berkali-kali. Jadi kalau money is not number one, but experience and networking. Jadi intinya uang itu tidak yang paling utama, tetapi yang paling utama adalah pengalaman dan relasi ya, jaringan teman-teman gitu, partner dan klien gitu ya. Nah di sini setelah kita tadi siapkan segala macam, di sini kita juga ketika ingin menjadi seorang freelance, kita yang cukup dan sangat penting itu komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena tanggung jawabnya teman-teman. Karena klien itu melihat dari bagaimana kita bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek tersebut gitu. Makanya kita penting sekali untuk komunikasi lancar dengan klien. Nah, dan seperti contoh seperti ini. Mungkin saya dulu seorang freelance single factor, cuman kalau sekarang sudah manage team untuk bagian developer. Kadang itu kalau saya melihat programmer gitu ya, freelance programmer juga yang ingin bergabung bersama kami mengerjakan sebuah project, itu yang kalau saya yang paling saya lihat itu yang pertama komunikasi, kemudian attitude dia, etos kerja, baru skill. Nah, di sini skill bukan yang paling utama kalau di dunia kerja ya. Kenapa? Karena itu bisa dipelajari. Itu masih bisa dipelajari. Karena di Google, di YouTube segala macam sudah ada semua resource-nya, tinggal kita belajar. Tapi kalau attitude itu susah, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ketika proyekan ini benar-benar menjaga tadi ya, nilai teman-teman, menjaga kepercayaan klien gitu. Semisal teman-teman sudah mengerjakan sebuah proyek dan ada masalah ya, mungkin entah teman-teman sudah stuck di situ, tidak bisa melanjutkan, tidak selesai atau segala macam, teman-teman mending jujur saja ke klien dan di situ kita diskusikan baiknya bagaimana gitu ya. Jangan semisal saya soalnya juga pernah ada programmer gitu ya, sudah kita sudah berjalan tiba-tiba tidak ada kabar kan, jadi si klien juga dirugikan dan semisal perusahaan atau yang merekrut teman-teman juga pasti dirugikan dan teman-teman namanya sudah cukup tercoreng ya seperti itu. Itu susahnya membangun kepercayaan kan seperti itu. Makanya kalau ada masalah apapun sebaiknya dikomunikasikan dengan baik. Misal teman-teman nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa. Saya sudah sampai sini nggak bisa. Kalau sudah berapa persen gitu aja. Nah, kemudian nanti enaknya bagaimana, entah mungkin kembalikan DP berapa persen dan sebagainya. Intinya harus kesepakatan. Yang penting sering komunikasi ya. Report ke klien itu juga penting. Jangan tiba-tiba sudah di DP, teman-teman nggak ada progres segala macam. Jadi karena ini harga diri ya atau branding diri kita sendiri gitu yang dijual. Kalau di perusahaan kita yang berurusan dengan branding ini kan si perusahaannya. Jadi atasan kita atau perusahaan kita memberikan kerjaan kita, intinya kerjakan sesuai dengan task yang diberikan gitu kan. Kita nggak perlu berurusan langsung dengan klien, tapi kalau kita langsung berurusan dengan klien menjadi seorang freelance, kita di situ benar-benar dilihat gitu. Oh, anak ini gitu ya, harus benar-benar menjaga kepercayaan klien gitu.
Oke, di sini juga tadi ya setelah komunikasi, yang penting selanjutnya yaitu etos kerja. Etos kerja itu apa aja sih? Ini secara garis besarnya ya. Yang pertama itu teman-teman jujur, apa adanya. Kalau semisal susah bilang susah, kalau misal bisa bilang bisa, misal nggak bisa bilang nggak bisa gitu aja. Kemudian kita harus tanggung jawab ketika kita sudah bilang bisa untuk mengambil proyek tersebut, artinya kita harus bisa menyelesaikan gitu ya. Intinya tadi selalu komunikasi dan bertanggung jawab. Kemudian kita juga harus komitmen gitu ya. Oke, kemudian tips trik selanjutnya kita harus selalu belajar dan update. Kenapa? Karena Oke, kita apakah memang di sini jaringannya Mas bisa didengar suaranya bisa, atau putus-putus? bisa Mas. Saya putus-putus ya? Enggak putus-putus. Oke. Di sini poin Oke, itu selanjutnya putus-putus ya. putus-putus ya? Saya enggak kan? Enggak, Oh, Mas. Oke. Sudah. Oke, untuk poin selanjutnya, kita harus siap selalu belajar dan update tadi ya. Caranya bagaimana kita bisa, yang pertama mungkin join ke komunitas-komunitas pemrograman. Jadi saya juga berkembang atau mencari partner atau mencari klien itu di komunitas-komunitas teman-teman. Kalau dulu saya ikutnya Programmer Semarang ya, tapi karena saya lokasinya di Pati Kudus, maka saya ikut berkontribusi dan aktif juga di komunitas. Kita kemudian kumpul-kumpul bareng-bareng, kita bikin komunitas namanya Gramaya atau Programmer Muria Raya. Di situ kita biasanya ada kopdar ya, kopdar rutin 2 minggu sekali atau satu bulan sekali, ada yang memberikan materi, kemudian kita sharing bareng-bareng gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang developer, apalagi freelance ya, yang dimana circle friendship tadi sedikit gitu. Kalau di kantor kan kita punya teman-teman programmer yang banyak ya, jadi itu udah seperti komunitas sendiri. Kalau kita seorang freelance kan kita tidak ada circle tadi ya pertemanan, maka kita perlu join ke komunitas agar semisal ada masalah apa segala macam kita tidak minder gitu. Pasti ada orang lain yang bisa membantu, atau kita bisa juga sharing-sharing project dan lain sebagainya. Oke, untuk poin selanjutnya yang cukup penting juga, kita harus belajar bahasa Inggris ya, sedikit demi sedikit. Ini tadi juga sudah disinggung sama Mas Yogi sebelumnya, karena kenapa? Karena bahasa Inggris ini bahasa internasional, apapun pasti kalau di googling pakai bahasa Inggris itu ada gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kadang belum ada, tapi kalau di bahasa Inggris sudah ada. Kita harus latihan ya sedikit demi sedikit, entah itu menggunakan translate segala macam, yang penting kita pahamilah sedikit demi sedikit tentang bahasa Inggris, poin-poinnya aja. Kemudian kita juga perlu belajar membaca dokumentasi. Nah, di sini ini nggak hanya seorang freelance developer atau yang lainnya ya. Ini menurut saya untuk seorang programmer cukup penting untuk belajar membaca dokumentasi, karena kita ketika menggunakan sebuah tools itu kan sudah ada dokumentasinya. Kita di situ pelajari, sudah ada semuanya biasanya. Nah, di situ teman-teman coba pelajari best practice-nya, dipelajari alur-alurnya dan cara pakainya gitu ya. Kemudian menjadi seorang programmer itu tentunya kita harus siap berurusan dengan problem atau error segala macam ya. Tentunya kita harus biasakan diri untuk belajar problem solving. Jadi teman-teman usahakan kalau semisal lagi ngoding, ketemu error jangan langsung pusing, jangan langsung panik atau segala macam ya. Teman-teman coba cari dulu di googling, biasanya di Stack Overflow itu ada pasti ada ya biasanya ya, untuk error-error segala macam. Kalau teman-teman masih belum dapat, bisa bertanya di grup-grup atau komunitas-komunitas pemrograman. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk beberapa situs freelancer ya, teman-teman bisa coba ini. Ada Fiverr, Upwork itu yang luar, yang paling populer. Kalau di Upwork ini biasanya dia mainnya remote per jam ya. Jadi kalau freelancer itu dia bisa aja dihargainya per jam atau bisa aja per project gitu ya. Kemudian kalau yang di Indonesia ada freelancer.co.id, projects.co.id, 1000lancer.com. Nah, di situ
Coba teman-teman lihat portofolio orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi, kemudian teman-teman bandingkan dengan diri teman-teman. Oh, saya masih ada di level seberapa nih. Jadi kalau teman-teman bingung untuk saya ini rate harganya berapa sih, lihat aja teman-teman yang sudah jam terbangnya lebih tinggi daripada kita gitu ya. Kemudian kita juga bisa, tadi sudah saya singgung di awal, yaitu tentang membuat personal web. Jadi teman-teman bisa bikin landing page entah di GitHub atau di blog atau di domain teman-teman sendiri tentang portofolio teman-teman, untuk menyimpan portofolio teman-teman dan lain sebagainya. Oke, kita sudah di tahap akhir ya. Untuk kesimpulannya apa aja sih dari materi sesi 2 ini? Sebenarnya memilih menjadi seorang freelancer atau kantoran itu tidak ada masalah ya, semuanya baik, itu hanya soal selera dan pilihan teman-teman saja. Tadi sudah saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya, jadi teman-teman bisa bisa teman-teman bandingkan dan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan ke depannya ya. Tapi kalau teman-teman masih kuliah, itu sebaiknya mulai sambil memulai menjadi freelance tidak ada masalah sih harusnya sih. Untuk mengupgrade skill, kemudian menambah pengalaman, menambah relasi. Kemudian sebenarnya kalau kita menjadi seorang freelancer itu sebenarnya cikal bakal menjadi business owner ya. Seperti saya tuh awalnya juga seorang freelancer, project single fighter awalnya, kemudian saya kewalahan, saya kemudian cari teman-teman freelancer yang lain, kemudian kita menjadi sebuah tim gitu ya, coding dev gitu ya. Nah, selain itu juga saya membuat tutorial dan lain sebagainya. Jadi kita bisa explore yang lain gitu, tidak hanya jenjang karirnya di programmer saja gitu, kita bisa explore yang lain. Tapi kalau teman-teman memang mau kerja di kantor, bisa aja teman-teman langsung ke startup besar, itu juga pasti banyak sekali ilmu dan pengalaman yang teman-teman dapat gitu. Semua ada plus minusnya ya. Kemudian ini jadi tambahan dari saya. Sebenarnya kalau moto programmer bagi saya itu apa sih? Ya ini, terus belajar atau mati. Karena setiap detik, setiap jam itu teknologi selalu berkembang pesat sekali. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti, harus belajar terus dan terus menerus. Kalau kita nggak belajar atau berhenti belajar, ya kita akan ketinggalan, akan tergerus dengan teman-teman yang lain yang dia mau belajar gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ini saya baru pertama ini live juga. Jadi mungkin agak belepotan segala macam ya. Tapi terima kasih banyak. Saya mengapresiasi buat teman-teman yang mau mendengarkan obrolan kita malam hari ini. Oke, terima kasih. Mas Bayu. Oke, sudah Mas? Ya, sudah Mas. Oke, terima kasih buat Mas Faik ya. Jadi tadi di antara dua pembicara ini ada dua hal yang saling beririsan ya, mungkin yang saya himpun tadi, yaitu komunitas dan juga belajar bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, English is really matter ya, benar-benar penting. Even saya juga pernah ikut interview di salah satu perusahaan di Jogja sendiri Mas, itu udah full menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita start learn English, jadi udah belajar cara ngomong bahasa Inggris, terus bagaimana sehari-hari kita harus belajar menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Oke, teman-teman di sini ada informasi bahwasanya teman-teman yang mau join di grup WhatsApp kami bisa join di grup WhatsApp yang sudah saya tulis linknya di kolom chat. Jadi itu for public, jadi buat teman-teman yang mau join, mau ngajak temennya silakan, up to you, boleh join. Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah menyampaikan materi, dan selanjutnya adalah sesi Q&A atau question and answer. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Mas Yogi dan Mas Baik. Ini langsung saya bacakan saja. Pertanyaan pertama itu untuk Mas Yogi. Pertanyaannya dari Mas Aryo Setiawan. Pertanyaannya, kenapa rekomendasinya Medium? Kan tadi Mas Yogi ada rekomendasi untuk membaca artikel atau mungkin mengupload hasil karya atau bagaimana. Kenapa yang itu Medium, Mas? Monggo bisa dijawab.
Oke, ini mungkin tadi ya dari Mas siapa tadi? Mas Aryo ya? Ya, Mas Aryo. Mungkin kenapa medium ya? Ini kalau misalnya dari saya pribadi, karena kalau misalnya kita pakai medium, itu pertama medium kan yang populer banget lah ya, dibanding hampir sama kayak Blogspot atau WordPress. Cuma medium tuh kalau misalnya aku baca itu banyak-banyak apa namanya kayak artikel-artikel yang memang dia berkualitas banget gitu. Banyak juga tutorial-tutorial juga ada di medium gitu. Terus yang kedua itu teman-teman kalau misalnya pakai medium itu nggak terlalu pusing masalah teknis gitu loh. Kita nggak perlu bikin sendiri webnya, kita tinggal tulisnya di medium ibaratnya. Terus juga pokoknya tinggal pakai lah kayak gitu. Terus juga tampilannya menurutku clean sama enak dibaca sih kayak gitu. Itu sih berarti beberapa alasan dari aku kenapa rekomendasi medium daripada yang lain gitu. Tapi bagus juga kalau misalnya teman-teman kayak Mas ini ya Mas Faik ya, kalau misalnya punya media sendiri itu kan juga bisa jadi kayak apa ya, media promosi juga sih buat teman-teman gitu, buat narik itunya klien gitu. Itu juga lebih baik lagi sih kalau misalnya teman-teman bisa punya sendiri gitu. Dan juga gratis loh kalau medium itu. Gratis juga ya Mas kalau misalnya mau nulis story di sana ya. Iya. Oke. Oke, mungkin itu cukup menjawab dari pertanyaan dari Mas Aryo Setiawan. Selanjutnya ini pertanyaan buat Mas Waib nih dari Kak Lulu Indah. Mas mau tanya, kalau klien tidak menentukan harga untuk proyeknya, bagaimana cara kita menentukan harga yang tidak terlalu mahal atau murah? Sedangkan kita sendiri baru pertama kali jadi freelancer. Monggo Mas, bisa dijawab. Oke, untuk menentukan harga ini menurut saya memang apa ya, butuh jam terbang sih menurut saya. Kalau teman-teman memang kalau menentukan harga ini dari kita ya, bukan dari si klien, karena kita yang tahu speknya seperti apa. Biasanya kalau saya lihat teman-teman bisa breakdown itu fitur-fiturnya apa aja dari project tersebut. Teman-teman bisa hargai diri teman-teman berdasarkan waktu atau berdasarkan per project sekaligus. Misal per waktu teman-teman mengerjakan sebuah project A itu dalam waktu 10 hari ya, harganya semisal 3 juta gitu ya. Berarti teman-teman sehari itu digaji 300.000. Itu teman-teman cocok apa enggak gitu ya. Atau semisal teman-teman enggak dari hari, enggak dari per waktu, tapi langsung semisal project ini itu kira-kira biasanya umumnya misal project company profile atau segala macam itu kira-kira rate-nya segini, itu tentukan aja. Dan kalau untuk awalan, saran saya jangan matok harga tinggi-tinggi ya, karena kita belum cukup portofolionya, dan kita juga belum tahu nih harganya cocoknya seberapa. Jadi lebih baik teman-teman negosiasikan dengan klien budgetnya berapa sih? Nah, di situ ketika klien memberikan, oh saya budgetnya segini, gitu ya. Terus teman-teman kira-kira segitu itu keberatan nggak gitu? Kalau sebenarnya teman-teman oke, masih ada untung dari upah capeknya itu ya, teman-teman ya ambil saja gitu. Kalau semisal tidak tidak pas gitu kan harganya ya teman-teman tolak aja nggak masalah. Tapi kalau awal saran saya antam lurus aja buat pengalaman sih gitu. Udah Mas. Oke, cukup Mas Waib? Ya cukup. Saya kira cukup menjawab tadi pertanyaan dari Kak Lulu Indah. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat Mas Yogi lagi ya. Kita zigzag aja ya menjawabnya. Pertanyaan dari Erza. Pertanyaannya, kalau mau join community di Jogja, caranya bagaimana ya? Oke, mungkin kalau misalnya untuk join ya, ini yang biasa aku lakuin sih, karena kalau misalnya teman-teman tidak punya koneksi ke sana gitu, teman-teman memang susah ya buat join ya biasanya. Tapi kalau dari saya itu ada namanya grup Telegram itu ada. Dan itu tuh kalau misalnya teman-teman mau nyari grup-grup yang tentang technical, itu teman-teman ada di GitHub-nya siapa gitu. Nanti saya share link di situ di chat. Tapi untuk join yang pertama teman-teman harus join Telegram-nya dulu sih untuk misalnya mau join ke circle-nya mereka.
Terus setelah itu nanti kan biasanya setiap minggu dari YAC ya, dari Yogyakarta Android Community itu biasanya mungkin sebulan sekali atau beberapa minggu sekali itu bakal ada namanya pertemuan. Biasanya kalau misalnya dulu sebelum pandemi itu aku juga sering beberapa kali ikut. Nah dari situ mungkin teman-teman bisa mulai kenalan gitu. Terus mungkin tanya ke pengurusnya gimana cara join di sini gitu. Dan juga kadang juga ada kok ibaratnya kayak kalau di Aceh sih ini ya relasi ya, siapa yang mau nanti jadi pengurus gitu. Tapi kalau misalnya di Jogja JS temanku tuh pernah juga di situ. Kalau misalnya di Jogja JS tuh harus ikut kontribusi juga di situ. Misalnya kayak ada ngadain event, kadang juga harus ngisi materi juga di situ. Tapi itu sebenarnya positif juga sih itu kalau misalnya teman-teman ngisi materi di situ. Jadi gitu sih kalau misalnya cara buat join community ya di IT di Jogja gitu. Kalau misalnya dari aku. Oke. Dan juga kalau misalnya nanti dari mahasiswa mungkin ada tipsnya Mas buat join komunitas di kampus tuh bagaimana? Apakah nanti harus gimana gitu? Oke, kalau misalnya mungkin dari kampus malah biasanya lebih gampang lagi ya joinnya karena kan lingkungannya itu dan kadang kita juga sering ketemu juga gitu. Kalau misalnya di Amikom sendiri itu biasanya setiap tahun ada namanya Expo ya. Jadi di situ kesempatan buat dari UKM-UKM buat narik membernya gitu. Jadi di situ teman-teman silakan manfaatin itu kan salah satu acara kampus ya Expo ya. Kalau di Amikom itu. Jadi di situ tinggal pilih kira-kira UKM mana yang sesuai sama passionnya teman-teman gitu. Oke. Itu sih kalau menurut dari aku. Oke, cukup jawab ya pertanyaan. Oke. Bagaimana cara join komunitas Jogja? Sudah ada beberapa jawaban tadi yang tips yang diberikan oleh Mas Yogi. Kemudian ini ada pertanyaan buat Mas Faik ya. Ini pertanyaan dari ASAP, ASAP ya, as soon as possible ya. Pertanyaan, untuk seorang freelancer apakah baik untuk mengerjakan lebih dari satu proyek dalam kurun waktu yang sama? Semisal bulan Agustus kita langsung mendapatkan 2 proyek, dan bagaimana cara mengatur waktu pengerjaannya? Monggo bisa dijawab, Mas. Oke, saya dulu awalnya juga seorang single fighter ya, artinya kadang juga dapat proyek secara bersamaan, tapi itu juga sangat pusing sekali. Mungkin kalau untuk mengerjakan kita bisa bagi waktu ya, bisa dikira-kira juga mungkin minggu ini mengerjakan yang ini, minggu ini yang ini, atau bisa berbarengan tapi beda waktu gitu ya. Tapi kendalanya kalau kita paksakan proyek bersamaan itu ya, kalau menurut saya maksimal 2 sih, jangan sampai lebih dari 2. Karena saya sudah punya pengalaman itu proyeknya kan bareng ya, selesai bareng, tapi ketika revisinya itu bareng-bareng, nah itu pusingnya minta ampun. Jadi ketika ada proyek lebih dari 1 dan dia ada revisi atau update bareng-bareng itu pusing sih menurut saya sih. Jadi mending teman-teman fokus saja satu-satu gitu. Tapi kalau teman-teman rasa sanggup ya nggak masalah sih. Atau bisa teman-teman cari partner, ya bisa di-sharing aja proyeknya sama temannya. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Kalau seorang single fighter ya, kalau tim beda lagi ya. Ini maksudnya kalau kita seorang freelancer single fighter gitu. Ya, terima kasih. Jadi Mas Faik itu diawali dari single fighter ya Mas ya? Ya. Oke, jadi itu jawabannya tadi ya cukup menjawab. Jadi pintar-pintar memanajemen waktunya saja ya Mas Faik ya. Oke, selanjutnya ini lumayan panjang. Ada pertanyaan buat Mas Yogi, yaitu dari Yuhu. Pertanyaan lumayan panjang ya ini. Aks, saya sudah belajar dikit mengenai React Native dan Flutter. Saya belajar secara otodidak. Saya bukan berasal dari jurusan IT. Saya dari kimia. Yang saya tanyakan, bagaimana mematangkan logic programming, terutama untuk membuat function, method, kalau dari segi desain React Native dan Flutter, diimplementasikan ke codingan saya sudah bisa. Cuma saya kurang paham, misal yang ada hubungannya dengan database ataupun page navigator. Itu kurang bisa menguasai. Saran baiknya bagaimana ya? Apakah saya harus menguatkan lebih dalam fundamental JavaScript atau Dart-nya? Begitu Mas Yogi. Kalau misalnya kepanjangan, saya pastikan saja ke... Ini udah. Iya. Oke, mungkin ini ya. Ibaratnya tadi itu intinya sudah panjang banget. Cuma saya kurang paham di. Nah, mungkin kalau misalnya dari apa namanya dari Yuhu ya ini ya. Yuhu siapa nih? Itu ini saran dari aku aja kalau misalnya ada kebingungan di masalah
teknis gitu kayak emang kadang juga dari aku pribadi kalau misalnya lagi develop sebuah aplikasi kadang juga sering mentok juga kalau dibikin sendiri. Dan juga kayak gitu. Cuma biasanya kalau dari aku itu kalau misalnya udah mentok banget tuh yang pertama yang aku lakuin tuh aku tanya ke relasiku dulu ke teman-temanku kira-kira bisa ini nggak masalah ini tertanya dulu ke situ gitu. Kalau misalnya dari teman-teman nggak bisa, aku biasanya langsung lempar ke grup Telegram kayak gitu. Yang misalnya aku ada isu misalnya atau di grup tadi di grup Telegram JAC ya, gitu kan Android Committee misalnya ini caranya bikin push notification di sini gimana ya gitu. Nah itu biasanya aku kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kalau misalnya teman-teman belajar dari fundamental dulu, dari dasar dulu, terus bertahap-tahap biar bisa jadi ibaratnya bagus banget gitu. Biar paham dari ibaratnya kayak awal mulanya gitu sih. Kenapa sih harus dibuat kayak gini gitu? Kenapa nggak harus kayak gini? Itu lebih baiknya sih teman-teman belajar dari dasar dulu kayak gitu. Mungkin salahnya tetap dikuatin dulu fundamentalnya. Kalau misalnya di React kan berarti di JS-nya ya gitu. Mungkin bisa ikut kurs-kurs juga, bisa ikut di AMI Compiler juga. Itu kan di AMI Compiler juga kan dari dasar sampai expert kan diajar juga di situ. Mungkin lebih ke situ sih. Kalau misalnya teman-teman nggak dari jurusan IT, banyak medianya gitu. Bisa dari AMI Compiler, bisa juga belajar dari channelnya Mas Faik ya, coding gitu. Apakah putus-putus lagi? Enggak, Jelas, Mas. jelas Mas. Oke. Mungkin itu sih Mas Bayu. Oke. Mungkin ini kan agak sedikit beriris Apakah udah menjawab atau masih? dengan Mas Faik ya. Mungkin Mas Faik punya opini lain mengenai pertanyaan ini, Mas. Yang bagian mana, Mas? Yang tadi yang bagaimana yang ini ya yang ditanyakan oleh Mas Yu tadi, yang panjang sekali tadi. Intinya sudah jawab Mas itu, Mas Yogi. Fundamentalnya atau apakah gimana? Ya kalau fundamental penting sih menurut saya sih. Jadi penting dipelajari step by step aja sambil dipahami, nanti baru terobos ke project itu. Soalnya banyak juga kalau programmer langsung lari ke project, kadang dia hal-hal dasar itu bingung gitu kan. Jadi kalau kita mengulang lagi kan belajarnya, mending kita step by step aja. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan buat Mas Faik juga. Ini ada pertanyaan dari Kak Agung JK. Bagaimana menjaga kualitas pekerjaan ketika load pekerjaan tinggi dan nilai proyek besar? Apakah lebih baik didelegasikan? Maksudnya dilempar gitu ya? Iya, kurang tahu juga didelegasikannya di apakah. Ya, mungkin standarnya juga dilempar gitu. Misal teman-teman sudah ada portofolio dan sudah dilirik klien ya, tetapi proyek tersebut teman-teman belum bisa mungkin, misalnya belum sanggup, mungkin terlalu sulit bagi skill teman-teman. Kalau menurut saya ya tergantung teman-teman. Teman-teman mau benar-benar ambil dan belajar dan tanggung jawab itu, atau kalau benar-benar nggak sanggup atau bisa nggak sanggup itu bisa aja dari skill atau bisa dari waktu dan sebagainya, mending ya teman-teman lempar aja ke temannya gitu. Nanti bisa didiskusikan kan, semisal ada untungnya berapa, maksudnya intinya dibagi hasil gitu ya, bisa aja. Tapi kalau menurut saya misal nggak bisa, jangan bilang bisa sih. Jangan, kita harus bisa mengukur diri kita sendiri gitu loh. Yang penting tanggung jawab aja sama project klien gitu. Udah Mas. Oke, jadi lebih baiknya tadi itu ya Mas ya, didelegasikan ke. Ya kalau memang nggak sanggup ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan buat semua pemateri ini mungkin. Nah, pertanyaannya sederhana, Bang nanti share materinya ya gitu. Nanti bisa di. Ya nanti PPT-nya ya. Iya, nanti bisa di-share ke saya, nanti biar saya forward ke grup WhatsApp-nya ini, Uncom Center Talk Series. Oke. Menginfokan lagi teman-teman yang belum melakukan presensi, silakan presensi dengan cara menulis hadir di grup chat, di Zoom grup chat-nya, tinggal tulis saja hadir dan kamu. Oke, selanjutnya ini buat Mas Yogi, pertanyaan dari FRCK Tari US, namanya sedikit susah dibaca. Pertanyaannya, apakah native language masih tren dan masih banyak dipakai di dalam sebuah aplikasi atau sudah tergantikan dengan hybrid language? Karena banyaknya lowongan yang saya lihat membutuhkan hybrid
language daripada native language. Seperti itu Mas Yogi, monggo bisa dijawab. Nah, itu kalau misalnya itu biasanya tergantung dari perusahaan sih, karena memang ibaratnya kalau misalnya bilang natif atau hybrid, kira-kira mana yang lebih baik sih gitu. Itu sebenarnya relatif sih, tergantung dari kebutuhan dari aplikasinya itu sendiri, kayak gitu. Kadang juga ada, biasanya kalau misalnya startup besar tuh dia makainya natif, karena kan biasanya kalau natif memang performanya lebih besar dan juga dukungannya lebih banyak. Itu karena mereka kan mungkin dari perusahaan itu punya sumber daya yang banyak, ya maksudnya pengembangan juga banyak. Jadi nggak perlu ibaratnya kalau di Flutter gitu kan. Oke. Oke. Karena ada gangguan mungkin Mas Yogi. Mas Yogi bisa dengar suara saya dengan Mas? Kedengeran Mas, kedengeran. Benar, oke, lanjut Mas. Oke, jadi ibaratnya memang kalau yang aku lihat memang kebanyakan sih, kalau biasanya ya, kalau misalnya dari Softwarehouse, itu biasanya mereka pengennya itu nyari developer yang hybrid ya, entah itu Flutter, React Native, atau Ionic gitu. Karena memang ibaratnya yang pertama itu bakal menghemat biaya, karena sekali kamu coding kan bisa deploy di 2 aplikasi gitu kan. Itu mungkin beberapa alasan dari Softwarehouse untuk gunain itu. Tapi kadang juga di Softwarehouse ada yang pakai native juga, karena memang beberapa requirement-nya itu harus menggunakan native gitu sih. Jadi ada juga beberapa yang dulu kalau misalnya saya nyoba, kan saya juga di Time Machine itu kan pakai Ionic gitu kan. Ionic itu dia agak sulit kalau misalnya ngakses perangkat kayak GPS itu agak sulit, nggak segampang pakai Android native gitu. Terus juga kalau misalnya di startup itu sih, ibaratnya mereka karena memang budgetnya banyak, terus juga itu untuk produk sendiri, biasanya sih mereka larinya ke native gitu, karena performanya lebih bagus juga gitu. Dan juga lebih support banyak lah daripada dari hybrid sendiri. Gitu. Karena memang kan nggak aslinya kan. Origin kan bisa lebih bagus. Oke, berarti native language itu tren ya, masih tren ya pada saat ini ya. Intinya. Halo? Halo Mas Yuki? Can you hear me? Oke. Kurang lebih jawabannya seperti Masih itu. sih, kalau misalnya ya. Kalau Hmm. misalnya teman-teman mau ke, biasanya ke mana ya? Ke Tokopedia atau apa ya? Dia itu sempat, kalau nggak salah tuh pakai Android native atau enggak ya? Dulu soalnya kadang kalau misalnya pengen tahu itu teknologi Androidnya pakai apa tuh dilihat dari lowongannya. Kalau misalnya lowongannya dia requirement-nya Kotlin, biasanya dia pakainya Android native. Tapi kalau misalnya dia requirement-nya itu Dart, apa berarti itu mereka pakainya Flutter gitu. Kalau orang guru tuh nggak salah pakainya React Native kalau orang guru. Soalnya kemarin aku juga mau coba apply itu React Native. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah dijawab ya Mas FRCK Tarif US. Jawabannya yang mengenai pertanyaan apakah native language itu masih eksis. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Mas Waik dari Suti Rahayu. Pertanyaan buat Mas Waik, ini simple. Kenapa tertarik menjadi freelancer? Monggo bisa dijawab. Oke. Kenapa tertarik ya? Yang pertama pengen menambah pengalaman ya, menambah portofolio. Kemudian ini masalahnya udah terlanjur nyaman, ini udah keterusan ya. Ternyata cuman ya itu tadi, saya sebenarnya juga pengen mencari pengalaman di startup besar gitu ya. Mungkin nanti ke depannya kita bagaimana, karena ini YouCoding juga udah berkembang gitu kan. Ini semisal progresnya bagus ke depan buat YouCoding, ya mungkin saya akan fokus di YouCoding gitu. Oke, apakah nanti ke depannya Mas mau nyoba untuk mungkin ke perusahaan atau perusahaan? Iya, tergantung nanti lah ya. Tergantung ya Mas. Kira-kira berapa tahun lagi Mas kalau boleh tahu? Masih saya juga fresh graduate, baru lulus kemarin ini. Oh, fresh graduate. Oke. Yeah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan buat Mas Yogi. Ini lumayan panjang, Mas. Ini pertanyaan sama dari Mas as soon as possible tadi, Mas Asap tadi. Oke, pertanyaannya saya ada beberapa pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan di sini, Mas. Yang pertama, seberapa pentingkah penggunaan arsitektur pada Android, arsitektur coding pada Android yang pertama.
Yang kedua, ada beberapa macam model background service dan model background service macam apakah untuk membuat aplikasi yang cukup sekali login dan selalu berjalan di background. Pertanyaan ketiga, nanti saya kopas saja. Bagaimana cara menemukan partner sama Android software developer? Begitu Mas pertanyaannya. Ini lumayan panjang, jadi saya kopas di chatnya Mas. Servisi. Mas Yogi ya. Oke. Mungkin untuk yang pertama, seberapa pentingkah penggunaan arsitektur coding? Kalau misalnya yang dimaksud di sini desain pattern itu, kalau misalnya di Android Studio, setahu aku tuh pakai MVP ya. Kalau misalnya yang aku pakai itu karena memang ibaratnya aku sebenarnya setengah-setengah nih antara mobile dan juga di web juga. Sekarang lagi developing di web juga masih pakai CI sih. Itu kan ada arsitekturnya itu MVC misalnya. Itu penting kalau misalnya teman-teman nanti proyeknya itu besar gitu. Kalau misalnya mungkin proyeknya kecil-kecil sih mungkin tanpa pakai arsitektur itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya proyeknya besar itu penting kalau misalnya nanti teman-teman kayak misalnya ada bug di satu fitur nih, itu gampang nyarinya kalau misalnya dipisah-pisah gitu kan. Kalau misalnya di web kan ada MVC, model view controller. Kalau misalnya nanti dilihat kan kalau misalnya ada error di database kan berarti kan tinggal kita nyarinya kan di model gitu-gitu sih. Jadi biar lebih mudah buat kita maintenance dari kodenya itu. Terus untuk yang kedua, background service atau model background service macam apa untuk membuat aplikasi model seperti WhatsApp yang cukup satu kali login dan selalu berjalan di background. Ini kalau misalnya ngomongin WhatsApp, mungkin ibaratnya dari aku masih agak kurang ilmu karena memang WhatsApp kan perusahaan yang ini banget ya, maksudnya mereka developernya banyak dan juga teknologinya juga udah oke banget juga gitu. Cuma kalau yang kelihatan banget kalau misalnya background service yang digunain di WhatsApp itu ini apa namanya yang push notification itu. Jadi ketika ada pesan masuk itu kan dia ada ini kan ada apa namanya ada kayak pop up-nya kalau di atas gitu kan. Itu dan juga kalau misalnya untuk satu kali login dan selalu berjalan di background itu mungkin ini sih apa kayak misalnya usernya dia itu kayak di save di local storage dari si HP-nya itu kan kadang kita juga nemuin tuh ada file WhatsApp ya mungkin itu nanti disimpan di situ sih gitu kalau untuk ibaratnya dia sekali login dan selalu berjalan kan. Terus dan bagaimana cara menemukan partner sesama Android software developer ya ini mungkin sama kayak nyari jodoh ya itu mungkin perjalanannya beda-beda setiap orang gitu kan. Cuma kalau dari saya pribadi itu saya belum ketemu partner tim itu ketika ikut lomba sih itu partner tim yang benar-benar cocok sampai sekarang masih sang proyek juga itu berawal dari lomba gitu. Sebenarnya banyak cara sih ada teman-teman bisa nyari lewat lomba bisa dari teman kelas bisa juga dari teman komunitas makanya teman-teman walaupun biasanya sih kalau misalnya programmer itu kan memang identiknya kan introvert ya itu sebenarnya kalau menurut saya nggak semuanya gitu sih teman-teman juga harus tetap ibaratnya jalin komunikasi juga. Siapa tahu kan kayak Mas Faik itu kan juga ibaratnya nemu klien itu kan dari komunitas juga gitu. Jadi biar membuka peluang kita lebih banyak hal juga gitu. Itu sih nggak cuma circle cuma itu aja. Itu juga nanti kan membantu kita kalau misalnya kita ada kesulitan dan kita bingung gitu kan. Itu sih. Oke, cukup menjawab ya pertanyaannya tadi. 3 pertanyaan dari Mas as soon as possible tadi. Oke, selanjutnya ini pertanyaan buat Mas Faik lagi. Pertanyaan dari Mas Moh Setiawan. Izin bertanya, rata-rata freelancer punya YouTube. Apakah penghasilan YouTube lebih besar dari proyek-proyek yang didapat dan apakah bisa disebut juga YouTuber? Enggak, Mas. Bisa dijawab. Kalau YouTuber tuh semua orang yang bikin video tuh bisa dianggap YouTuber ya menurut saya. Jadi nggak harus yang terkenal apa yang enggak. Kemudian kalau kenapa rata-rata punya YouTube ya? Yang ya itu tergantung teman-teman aja sih. Karena saya kan tadi di slide sudah saya singgung sedikit. Jadi teman-teman untuk membuat portofolio tuh ada banyak. Bisa teman-teman kontribusi di project open source. Kemudian teman-teman bisa membuat sebuah website landing page sendiri untuk mempublish portofolio teman-teman, atau bisa juga teman-teman blogging. Nah, blogging ini ada banyak cara, teman-teman bisa bikin artikel pemrograman,
Bisa tadi ada bisa pakai blog pribadi atau WordPress atau di Medium segala macam. Dan teman-teman juga bisa bikin video di YouTube ya. Jadi kayak gitulah. Saya kebetulan dari dulu emang sukanya tuh ngeblog gitu, kayak sharing-sharing gitu. Jadi makanya saya bikin YouTube gitu. Jadi tergantung teman-teman aja sih masalah sharing itu. Gitu. Oke, cukup menjawab ya tadi ya pertanyaan dari Mas Mustiawan. Selanjutnya nih untuk Mas Faid sudah habis, jadi teman-teman yang mau tanya sama Mas Faid, mumpung masih ada waktu, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya tunggu dan saya lanjut aja sesi Q&A-nya, yaitu pertanyaan buat Mas Yogi dari Mas Muhammad Ansori. Oh ini dua nih, ada yang buat Mas Yogi sama Mas Faid. Yang pertama buat Mas Yogi dulu ya. Adakah tips jika ingin mendevelop iOS app tapi tidak memiliki Apple device? Silakan dijawab, Mas. Oke. Kalau ini sesuatu yang aku juga bingung ya. Sebenarnya aku juga pengen juga developer di iOS karena ibaratnya kalau misalnya Android native memang developernya memang banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya iOS itu sedikit gitu. Untuk tipsnya ya mungkin ya kalau misalnya untuk developer iOS kan memang kalau misalnya pakai Swift terus ininya di Windows itu kan memang nggak bisa ya. Sulit kalau misalnya Max buat developer iOS tapi kita nggak punya iPhone gitu, nanti kan percuma juga. Sebenarnya kalau aku tuh pakainya kan Ionic gitu kan. Kalau Ionic itu dia di runningnya itu di web itu masih bisa. Ibaratnya kalau cuma dia fitur-fiturnya biasa kayak web misalnya kayak terima APA, nge-post APA itu masih bisa. Cuma kalau misalnya ngakses yang natif kayak GPS gitu, itu yang jadi masalah. Ibaratnya kalau misalnya kita nggak punya iPhone gitu, mungkin apa ya? Mungkin Masnya bisa ini aja sih, maksudnya bisa mungkin caranya dengan meminjam mungkin ya Mac-nya dari teman sama iPhone dari teman sih gitu. Itu cara paling mudahnya gitu. Atau Masnya mulai ibaratnya ngumpulin sih. Karena memang dari aku pribadi pun itu salah satu kendala sih. Berarti kalau misalnya mau jadi iOS developer gitu. Mungkin dari Mas Faik gitu punya saran-saran yang lain gitu kan. Nggak tahu juga gitu. Oke, Mas Faik gimana? Ada tips? Ini tadi kan tanyaan sama Mas Yogi nih, tanyaan Mas Faik, gimana tipsnya untuk buat iOS ya kalau iOS ya memang harus punya Apple device. udah kayak udah ya? Mutlak ya udah. Oke, terima kasih jawabannya. Langsung saja ini pertanyaan buat Mas Yogi lagi ya, dari Mas Ahmad SAP. Pertanyaannya, untuk penggunaan backend, apakah lebih merekomendasikan menggunakan Firebase atau buat sendiri dengan menggunakan API? Kalau misalnya merekomendasiin ya, aku nggak bisa bilang lebih cepat mana pakai Firebase atau pakai API sendiri, karena kan itu tergantung dari pertama mungkin dari kualitas server sama kualitas codingan kita. Kalau misalnya pakai API ya bisa jadi kita lebih cepat dari Firebase, itu mungkin aja gitu. Cuma kalau dari sisi ibaratnya enak mana sebagai mobile developer, itu mending kita ibaratnya dibuatkan API-nya. Jadi kita tinggal konsum aja. Kalau misalnya pakai Firebase kan kita harus masih mikir database-nya kan. Ibaratnya itu kan kita masih ngurusin back end lah gitu. Kalau itu ibaratnya kalau mobile tuh ya mobile aja, front aja gitu. Itu sih kalau misalnya dari sisi enak mana, ibaratnya sebagai mobile developer enak ibaratnya pakai REST API gitu sih. Karena kan kita dilayani sama back end gitu, back end engineer. Oke, tadi itu last question buat Mas Yogi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya untuk Mas Yogi. Dan ini ada satu lagi pertanyaan buat Mas Faik ya, dari Mas Muhammad Ansori, pertanyaan sama orangnya sama tadi. Untuk Mas Faik, adakah tips kontrak kerjasama yang digunakan selain DP, Mas? Tadi di slide waktu presentasi sudah saya singgung ya. Jadi kalau teman-teman memang proyeknya itu besar dan ya maksudnya resmi ya, entah dengan install segala macam, memang harus ada perjanjian hitam di atas putih ya, maksudnya kontraknya itu biar jelas. Tapi kalau teman-teman proyeknya proyek kecil sama perorangan, yaitu teman-teman cari amannya minta DP dulu. Dan ini nggak hanya minta DP, teman-teman bisa tergantung komunikasi dan kesepakatan dengan si klien. Jadi misal kalau saya biasanya saya bagi 4 termin ya, jadi 4 tahap pembayaran dan progres.
Jadi semisal 100%, dia DP 25% atau 30% kita kerjakan, nanti sekitar 40% kita kirim progresnya atau sesuai dengan progres sesuai dengan persen DP tadi, begitu seterusnya sampai final gitu ya. Sampai kemudian kalau dia final, sebenarnya kita sudah jadi 100%, kita demokan ke klien, dia semisal sudah tidak ada revisi, sudah tidak ada bug, baru nanti dia lunasin, baru kita kirim source code-nya gitu. Kalau semisal memang si klien ini membutuhkan source code gitu. Intinya kita jangan gegabah memberikan aset itu ke klien kalau klien belum bayar kita gitu. Buat pengalaman teman-teman seperti itu. Oke, jadi itu tadi jawabannya ya untuk mengenai kontrak tadi. Adakah kontrak selain DP? Sudah dijawab sama Mas Faik, dan juga semua pertanyaan sudah dijawab oleh dua pemateri kita, Mas Yogi dan juga Mas Faik. Terima kasih Mas Yogi, Mas Faik sudah materi. Terakhir nih Mas, sebelum penutup untuk kedua materi pada kesempatan kali ini, saya atau teman-teman di sini saya minta itu ya, ada closing statement atau mungkin ada tips and trick atau mungkin tips selama pandemi ini, atau mungkin lebih jelasnya closing statement lah. Monggo silahkan Mas Yogi dahulu, ada yang mau di untuk Mas Yogi. Oke, mungkin dari aku buat teman-teman yang mau perintis karir jadi entah itu mobile developer, engineer, web developer, atau yang lain yang berkaitan dengan programming, yang penting ibaratnya jangan berhenti belajar, karena benar tadi kata Mas Faik, ibaratnya teknologi. Jadi ibaratnya kita bakal jadi, ibaratnya kalau misalnya terjun di dunia engineer tuh ibarat terus itu terus gitu. Kita harus tetap belajar. Ibaratnya kita jadi pembelajar seumur hidup lah untuk kalau misalnya di dunia teknologi ini. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Oke, cukup Mas? Cukup. Oke, cukup. Gimana? Sekarang Mas Mas Faik, adakah closing statement untuk teman-teman di sini, atau mungkin tips and trick, atau mungkin kata-kata motivasi lebih tepatnya? Ya intinya ya sama tadi ya, maksudnya intinya kita harus terus belajar kalau memang sudah menentukan jadi seorang programmer. Tapi saya mau ngasih tahu sedikit, sebenarnya kalau teman-teman menjadi seorang programmer tuh dibuat enjoy aja, jangan buat tekanan gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu kapan waktunya enjoy dengan diri sendiri, refreshing segala macam. Jadi kan mood-moodan juga ya. Jadi misal kita lagi nggak mood, jangan dipaksakan buat ngoding gitu. Kita coba cari hal yang lain buat refreshing dulu. Nanti kalau sudah ada mood lagi kita ngoding lagi. Yang penting tanggung jawabnya dikerjakan gitu. Intinya pandai memahami diri sendiri lah gitu. Dibuat enjoy aja, terus belajar ya gitu. Oke, seperti itu tadi ya teman-teman, sudah kita dengarkan materi dan juga jawaban dari pertanyaan teman-teman dari kedua pemateri yang hebat ini, Mas Yogi dan juga Mas Faik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Yogi dan Mas Faik sudah mau sharing dan juga berbagi ilmunya tentang mengenai apa yang dilakukan oleh Mas Yogi dan Mas Faik juga. Selanjutnya kita akan foto bersama. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara ini, teman-teman dimohon untuk melakukan foto bersama dulu, karena ya memang kalau misalnya ada acara webinar seperti ini yang offline itu juga mesti ada foto bersama ya teman-teman ya. Kalau online juga harus ada. Jadi teman-teman di sini mohon untuk menyalakan kameranya, yang mau siap-siap, yang mau pakai kerudung dulu mungkin, atau mungkin yang masih gimana. Nah, silakan dinyalakan kameranya ya teman-teman ya. Oke, sudah terlihat. Sudah banyak ini yang open camera. Oke. Untuk fotonya, saya foto yang pertama itu page 1 dulu, ada 2 page di sini, ada 2 pages di sini, saya foto page 1 dulu. Oke, 1, teman-teman itu dong. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Yang selanjutnya page 2 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua pemateri, Mas Yogi dan juga Mas Waik. Semoga sehat selalu ya Mas ya, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Dan juga semoga sukses terus, karirnya jalan terus sampai besok-besok sampai Amin. nanti. Amin. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman just stay tune acara Amikom Center yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang talent, kita akan membahas tentang career lagi di acara kedepannya. Tetap semangat untuk belajar dan mumpung sekarang lagi di rumah aja, kita tetap semangat untuk itu ya, untuk selalu belajar menggali hal baru dan kemudian menggali insight-insight yang bisa kalian ambil di internet, mungkin mengikuti course dan lain-lain. Mungkin jangan sia-siakan situasi atau pada saat di rumah aja ini menjadi hal yang sia-sia. Nanti setelah pandemi selesai kelar terus cuman waduh selama di rumah aja ngapain ya, gitu kan, jangan sampai gitu ya. Tetap semangat belajarnya. Dari saya apabila ada kesalahannya mohon maaf, kurang lebihnya itu saja dari saya. Nanti akan di-share di grup WA untuk materi dan juga fotonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan ini ya, meninggalkan, nggak ngusir loh ya ini. Mohon bisa. Terima kasih Mas Faik, Mas Yogi. Ya, Oke. sama-sama Mas. Aku live ya. Makasih. Terima kasih semuanya. Sama. Bye-bye. Bye.